Pak Kunta Hindradata, Ibu Yuni dari Inspektorat Kabupaten Magelang, Bapak Adi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang juga yang saya hormati, pengembang perumahan yang cukup banyak karena menindaklanjuti hasil verifikasi dari KPK MCP, bukan verifikasi tapi MCP KPK. Nanti dari Ibu Yuni mungkin akan menjelaskan apa itu MCP KPK dan kenapa kami Dinas Perumahan harus mengadakan sosialisasi sekaligus sarana sehat dengan Bapak Ibu semua pengembang perumahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para narasumber yang sudah hadir, Ibu Yuni dari Inspektorat, kemudian juga Bapak Adi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang, Bu Retno selaku Kepala Bidang ada di BRKP, dan yang saya hormati para tamu undangan, baik dari tim verifikasi tingkat kabupaten, dari beberapa organisasi perangkat daerah, dari Bapeda Bangda, BPPKAD, Satpol PP, kemudian DLH, DPUPR, DPMPTSP, kemudian juga dari Kantor Pertanahan, kemudian juga Bapak Ibu dari tim pengendali perumahan, kemudian juga yang saya hormati Ketua Pokja Kabupaten Magelang, yang saya hormati Ketua Forum PKP Kabupaten Magelang, yang saya hormati Ketua Asosiasi Apersi Orwell Magelang Temanggung Wonosobo, Ketua DPD Reng Magelang, kemudian juga yang saya hormati Ketua DPD IPRA Yogyakarta, yang dalam hal ini dihadiri menangkap ini Pak Nias selaku OPD juga selaku dari IPRA yang saya hormati. Yang saya hormati Ketua DPD Apernas Kabupaten Magelang, yang saya hormati Bapak Ibu Direktur PT Pengembang Perumahan ataupun yang mewakili yang sudah hadir, yang saya hormati, dan seluruh tamu undangan mungkin yang belum saya sebutkan satu persatu, semuanya yang saya hormati. Bapak Ibu, jadi pertemuan pada hari ini dalam rangka sosialisasi kepada semua stakeholder yang ada terkait dengan PSU perumahan. Kemudian tentu dengan adanya proses serah terima PSU perumahan kepada pemerintah daerah ini menjadi konsekuensi pemerintah daerah untuk menindaklanjutinya, yaitu dengan kesinambungan pemeliharaan daripada PSU yang diserahkan, sehingga karena sudah menjadi aset pemerintah daerah, tentu konsekuensinya adalah untuk memelihara aset yang sudah ada di perumahan, sehingga warga masyarakat yang menempati perumahan ini akan merasa nyaman ketika PSU-nya juga sudah diserahkan dan sudah dilakukan pemeliharaan dalam hal ini oleh pemerintah daerah. Termasuk yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa aset ini adalah harus diamankan. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Bu Retno tadi, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi ini menekankan untuk proses serah terima ini agar segera ditindaklanjuti, segera dilaksanakan. Ini tidak lain tidak bukan adalah dalam rangka pengamanan aset itu sendiri, sehingga kalau nanti tidak segera dilaksanakan, bukan tidak menutup kemungkinan bahwa aset-aset yang harusnya dikelola kemudian diamankan ini nanti bukan tidak menutup kemungkinan bisa hilang, bisa alih fungsi dan lain sebagainya. Itu harapan dari Komisi Pemberantasan Korupsi.
terima kasih kita pada kesempatan pada pagi hari ini berkumpul di sini untuk membahas terkait dengan bagaimana tema dalam undangan terkait dengan penyerahan PSU dari Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah disinggung oleh Pak Kunto terkait dengan PSU itu apa saja, kemudian nanti mekanismenya terkait dengan penyerahan panjenengan itu sampai di mana. Mungkin pada kesempatan hari ini kita diskusikan kurang lebihnya seperti itu, Pak. Jadi itu supaya tuntas itu perlu dilakukan penyerahan, bukan hanya penyerahan secara fisik tapi bahkan sampai secara yuridis seperti itu kewajiban panjenengan. Jadi bukan hanya wujudnya fisik, oh ini Pak tanah ini sudah saya keluarkan untuk jalan, saya serahkan kepada pemerintah daerah, tidak seperti itu Pak. Tadi panjenengan punya tanggung jawab untuk melakukan pelepasan, bahkan untuk memohon haknya atas nama pemerintah daerah, kurang lebihnya begitu Pak Kunto. Jadi ini menjadi perhatian kita semuanya. Mungkin selama ini kita belum melaksanakan seperti itu Pak. Bahkan tadi Pak Kunto sudah menceritakan mungkin untuk saat ini pengembang-pengembang yang masih aktif mungkin belum menjadi suatu kendala. Tapi kalau yang pengembang-pengembangnya, perumahannya sudah beberapa tahun yang lalu, bahkan pengembangnya atau PT-nya sudah bubar, ini nanti seperti apa, ini kan menjadi kendala. Untuk itu mari kita mulai dari sekarang Pak, mulai dari sekarang untuk kita lakukan pembenahan terkait dengan pelepasan ini. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, pada umumnya kan untuk pengembang ini kan nanti hak yang dimiliki itu kan berupa hak guna bangunan seperti itu ya. Induknya adalah hak guna bangunan, kemudian panjenengan menjual kepada konsumen menjadi bagian-bagian dari hak bangunan tersebut. Kemudian dalam prosesnya pun untuk pasos-pasosnya pada waktu pembacakan sertifikat itu kan masih terbit juga hak guna bangunan, kurang lebihnya seperti itu. Karena untuk pasus-pasus ini nanti akan kita lakukan penyerahan kepada Pemda sebagai institusi pemerintah, itu haknya tidak lagi untuk bisa memiliki HGB Pak, harus ada perubahan hak, yaitu hak yang bisa dimiliki oleh institusi pemerintah adalah hak pakai. Dan insya Allah kalau pemerintah itu bisa memiliki hak pakai selama dipergunakan, kurang lebihnya seperti itu. Sehingga dalam perubahan hak ini dari hak guna bangunan menjadi hak pakai itu ada perlu proses pelepasan. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Kunto, proses pelepasan ini nanti dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang. Tadi sudah disebutkan bisa notaris, bisa camat, bisa kepala kantor, kurang lebih seperti itu. Dengan dilepaskan HGB menjadi tanah negara bebas, kemudian bisa dimohon oleh pemerintah daerah kabupaten untuk dimohonkan menjadi hak pakainya. Seperti itu Pak Ibu, prosesnya seperti itu. Mekanismenya terkait dengan persyaratan, pelengkapan dan lain sebagainya, saya kira sudah mengikuti ketentuan terkait dengan pemberian hak seperti itu. Jadi nanti setelah dokumen-dokumen yang panjenengan daftarkan di tempat kami, setelah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ada, kemudian di tempat kami ada tim yang namanya panitia abu, itu nanti akan melakukan pemeriksaan tanah terkait dengan risalah pemeriksaan tanahnya. Kemudian dari hasil panitia itu kita buatkan berita acara bahwa tanah tersebut memenuhi ketentuan untuk diterbitkan hak pakai atas nama pemerintah kabupaten, kurang lebihnya seperti itu. Jadi terkait dengan itu memang ada biaya-biaya yang masih ditanggung terkait dengan seperti pelepasan itu kan, akte pelepasan itu mestinya ada honor untuk pembuatan itu. Kemudian terkait dengan
pendaftaran ada pendaftaran panitia pemeriksa ke lapang, itu juga ada biaya perjalanan dinasnya ada. Kemudian terkait dengan karena ini nanti ada terjadinya perubahan hak dari hak guna menjadi hak pakai, masih dimungkinkan untuk dilakukan pengukuran ulang di lapangan seperti itu. Jadi masih ada biaya pengukuran yang harus dipanjenengan tanggung. Kemudian kalau biaya pendaftaran haknya itu saya kira tidak banyak Pak, cuma 50.000. Kurang lebihnya itu yang biaya-biaya yang panjenengan tanggung terkait dengan mekanisme atau penyerahan PSU ini menjadi mandatori dari KPK, karena KPK mempunyai program yaitu MCP. MCP itu adalah Monitoring Center for Prevention, yang sebenarnya MCP ini sudah dilaksanakan di tahun 2016, tapi untuk PSU ini mungkin baru dilaksanakan mulai di 2021. Memang benar bahwa tadi Bruno menyampaikan KPK pun akan ngoyak-ngoyak gitu ya, akan ngoyak-ngoyak kita sebagai pemerintah daerah untuk bisa melaporkan atas progres penyerahan PSU dari pengembang ke pemerintah daerah, pendidikan, kemudian kedua sistem pengendalian, yang ketiga sistem pencegahan. Untuk pendidikan KPK kemudian juga bersama-sama dengan pemerintah dan provinsi selalu melaksanakan sosialisasi, kemudian menanamkan tentang nilai-nilai integritas. Mungkin kemarin juga mungkin ada Bapak Ibu yang diaturi untuk di Bandungan untuk menerima sosialisasi atas anti korupsi. Pendidikan itu kemudian dari yang PSU ini adalah bagian dari sistem pencegahan. Jadinya KPK untuk pencegahan dari tata kelola sistem pemerintahan yang ada di Kabupaten Magelang. Kemudian harapannya ketika PSU ini berjalan, nanti pemerintah daerah bisa melaporkan perkembangannya di setiap tahunnya. Memang ada aplikasi yang digunakan oleh KPK untuk memonitoring perkembangan dari tindak lanjut pemerintah daerah untuk melaksanakan 8 area pengendalian korupsi ini. Nanti kami pemerintah daerah mengupload dokumen-dokumen itu di aplikasi punyanya KPK namanya Jaga ID. Kemudian untuk tahun 2023 ini sebenarnya batas akhir untuk upload dokumen yang dikehendaki KPK itu nanti paling lambat di tanggal 6 Januari 2024. Memang sudah ada beberapa data yang disampaikan oleh DPRKP di MCP ini. Kurang lebih ada 4 data yang sudah disampaikan, progres permasalahan, kemudian data saat ini baru 1 yang belum, kemudian nanti harus ada data rekapitulasi realisasi PSU yang sudah diserahkan. Kemudian ada perizinan, kemudian ada penguatan APIP, kemudian ada pencegahan suap dan jual beli jabatan, kemudian ada pencegahan korupsi dan desa, kemudian juga ada penerimaan daerah, barang dan jasa, perizinan, pengawasan, kemudian manajemen ASN, optimalisasi pajak, kemudian pengelolaan barang milik daerah itu tadi. Dari PT Maris dari Magelang, saya dengan Enda mau bertanya sedikit mengenai syarat-syarat penyerahan PSU, karena sebenarnya kami sudah beberapa kali bertemu dengan Pak Fahrudin berkaitan dengan serah terima PSU, karena kemarin
Maris memiliki beberapa proyek yang sudah akan kami serahkan, tapi ada beberapa kendala. Mungkin ini saya akan tanyakan salah satunya, yaitu berkaitan dengan pernyataan pelepasan hak, Pak. Jadi sepengetahuan kami memang kami sudah pejabat bisa camat ataupun notaris. Nah, kemarin kami sudah ke notaris, beliau masih membutuhkan untuk PIC pemerintah daerah, itu pastinya ke sekretaris daerah atau ke DPRKP. Jadi PIC ataupun pernyataan pelepasan hak dari kami, dari pengembang itu ke siapa? Itu pertanyaan dari notaris seperti itu, Pak. Mungkin pertanyaan yang itu. Kemudian yang kedua, benar Pak, dari BPN tadi memang persyaratan untuk segala biaya memang kami baca di Pergub juga itu menjadi kewajiban dari pengembang. Nah, ini juga karena mungkin mewakili dari pengembang yang lain, karena biaya ini kan akan satu proyek mungkin ada beberapa PSU, sertifikatnya mungkin lebih dari 2 atau 3, itu menjadi mungkin harapan kami bisa dipertimbangkan. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan pajak SPPT PBB. Sepengetahuan kami kalau PSU mungkin nanti boleh dikoreksi nih Pak, apakah benar kalau SPPT PBB yang berkaitan dengan PSU itu dibebaskan? Mungkin itu aja pertanyaan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terkait dengan yang akan bertanda tangan di dalam pelepasan hak, ini kami masih proses telah ke Bapak Sekda dan masih menunggu dokumen dari DPRKP, sehingga kami belum bisa matur yang bertanda tangan di dalam pelepasan hak ini. Kemudian untuk yang kedua terkait dengan SPTP PBB untuk fasilitas umum, ini masih kami konsultasikan ke bidang pendapatan, karena kebetulan saya di bidang aset, sehingga masih menunggu jawaban dari bidang pendapatan. Untuk pembiayaan yang di BPN itu kan istilahnya kan PNBP, penerimaan negara bukan pajak, sehingga untuk kegiatan-kegiatan semacam ini sesuai dengan ketentuan tidak bisa Mas. Ya, jadi karena kami sudah aplikasi semua permohonan itu, ketika kita menginput di KKP kami itu jenis pelayanan apa yang diminta itu sudah sudah otomatis. Seperti contoh misalnya biaya pengukuran misalnya untuk biaya pengukuran tanah pekarangan seluas sekian meter, nanti itu sudah secara otomatis biaya yang itu yang muncul itu sudah secara sistem demikian. Gitu Mas. Terima kasih. Dari SKPD dan dari developer menambahkan Bu sedikit dari tim pengendali perumahan ini yang menjadi pertanyaan kami, bisa pertanyaan ataupun pernyataan ini. Untuk PSU ini yang diserahkan adalah sebanyak 40%. Yang kami pertanyakan bagaimana dengan perumahan-perumahan yang aksesnya itu terprivat, Bu? Apakah akses yang terprivat itu masuk dalam 40% atau 60% oleh developer ini? Karena kalau sudah 40% PSU diserahkan oleh aset daerah, maka jalan itu menjadi jalan akses umum. Jadi tidak boleh diprivat lagi. Jadi semua masyarakat yang masuk ke situ bisa secara bebas keluar masuk ke area permukiman itu. Mungkin yang perlu diperjelas di sini itu Bu, apakah untuk area perumahan yang lokasinya terprivat, dalam artian mau masuk itu harus ditanya satpam, KTP harus ditinggal dulu, harus tanya mau ke rumahnya siapa, begitu. Apakah itu masuk ke 60% atau 40% yang PSU yang akan diserahkan ke Pemda? Mungkin itu Bu dari kami, dari BPN. Terima kasih. Kaitannya dengan pengelola aset daerah. Jadi supaya tidak, ya memang bisa pengelolaan aset daerah itu bisa dikuasakan kepada pengguna aset. Dalam hal ini kalau saya tidak salah, mudah-mudahan nanti bisa dibuka di PP 2020 ya, di PP 28 tahun 2020 itu perubahan dari PP sebelumnya 17 2014 kalau nggak salah, 27 2014. Di PP 28
2020 itu ada istilah pengelola aset daerah. Nah, memang dari pengelola aset daerah ini bisa dikuasakan. Biasanya pengelola aset daerah ini, kalau saya tidak salah, nanti dikoreksi kalau salah, adalah sekda. Kemudian bisa dikuasakan kepada pengguna aset. Dalam hal ini adalah kepala SKPD atau kepala OPD. Nah, sepanjang belum ada kuasa dari pengelola aset, berarti masih di Pak Sekda yang harus dalam hal ini PIC untuk mewakili pemerintah daerah. Mungkin itu yang terkait dengan penyerahan aset. Jadi bisa dirujuk ke PP 28 tahun 2020. Selanjutnya terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, jangan sampai nanti untuk fasilitas kemudahan berusaha utamanya dalam penyediaan rumah sederhana, rumah untuk MBR, nanti terdampak dengan adanya tadi kebetulan sudah ditentukan muncul biaya dan itu harus ditanggung oleh pengembang. Sementara saat ini oleh pemerintah pusat banyak komponen perizinan yang dipangkas biayanya. Contoh, di beberapa kabupaten kota itu bahkan BPHTB, ini Mbak Fitka yang di DPKD, kan itu masuk Pemda itu sebagian besar sudah digratiskan BPHTB-nya yang 5% setelah dikurangi 60 juta yang tidak kena pajak. Itu sudah digratiskan, sehingga untuk MBR, khusus untuk perumahan MBR, bahkan secara nasional sekarang sampai berapa miliar ya Pak ya itu yang dibebaskan PPN itu, yang terbaru aturan dari Kementerian Keuangan itu bahkan tidak hanya untuk MBR, bahkan untuk rumah yang kalau nggak salah di bawah, nggak cuma subsidi, non subsidi juga dapat pembebasan PPN sampai 3 miliar kalau nggak salah, bebas PPN yang 11% itu. Karena itu dirasa memberatkan, dan ternyata memang kalau kita lihat dari hasil capaian penyediaan rumah untuk terutama untuk MBR itu jauh dari harapan, sehingga backlog. Nah, ini kata kuncinya di tempatnya Mbak Retno, Pak Kunto ini mesti ngomongnya backlog itu. Backlog itu masih jadi perdebatan pakai datanya statistik, sementara penentuan variabelnya juga bermacam-macam. Intinya adalah dengan adanya penyederhanaan perizinan yang terkait dengan pembiayaan utamanya, itu kalau bisa dipangkas. Nah, kalau tadi misalkan ya sudah HGB, yang ukur juga BPN, betul sih Pak BPN, itu kami masuk sistem kok, pasti muncul nanti kalau permohonan untuk menerbitkan sertifikat sekalipun hak pakai, sertifikat hak pakai, nanti muncul lagi pengukuran. Kenapa tidak bisa dirujuk ke pengukuran yang sebelumnya, kecuali yang ukur sebelumnya itu DPRKP, kemudian pengukuran yang sekarang oleh BPN, ya silahkan diukur ulang. Lah ukur itu sak bidang sampai bolak-balik gitu. Nah ini juga. Mohon izin menjawab ya, terkait dengan biaya yang dikeluarkan atas peralihan HY itu memang secara aturan itu di pemerintah Kabupaten Magelang itu diamanatkan di peraturan daerah, di perda memang diamanatkan Perda Kabupaten Magelang nomor 1 tahun 2022 tentang perumahan dan kawasan permukiman. Di situ di pasal 29 ayat 8 memang semua biaya peralihan ditanggung oleh pengembang. Kemudian juga diamanatkan di Peraturan Bupati Magelang nomor 22 tahun 2022 tentang penyerahan sarana dan utilitas umum perumahan dan pemukiman di Kabupaten Magelang, bahwa biaya memang ditanggung pengembang. Kemudian pada waktu sosialisasi kemarin di KPK sama KPK pun juga memang disampaikan bahwa biaya atas peralihan itu memang dibebankan ke pengembang. Mungkin ini ketika banyak masukan dari para pengembang, mungkin akan jadi masukan kita juga nih Pak ke KPK ketika
mungkin biayanya itu karena per bidangnya, karena tidak lingkup satu perumahan. Mungkin itu dulu Pak Tias yang bisa kami sampaikan, nanti bisa kami sampaikan masukannya. Perumahan di mana ada prosentase untuk 60-40% ya. Jadi yang untuk 40% ini adalah untuk Fasum, Fasos atau PSU. Kemudian yang 60% ini adalah kafe bangunan yang dibangun untuk rumah itu sendiri. Jadi untuk 40% itu termasuk jalan umum, kemudian juga drainase, kemudian juga mungkin seperti ruang terbuka hijau, termasuk juga untuk mungkin ada lapangan untuk kepentingan warga perumahan, kemudian juga tempat ibadah. Jadi 40% itu adalah angka minimal. Jadi bisa minimal itu artinya kalau lebih dari itu malah lebih bagus, tapi minimalnya adalah 40%. Sedangkan yang 60% itu adalah unit terbangun berupa rumah. Namun demikian tadi saya terima kasih masukan dari Pak Tias ini dari Himpera barangkali karena memang BPN ini juga acuannya adalah keputusan Kepala BPN Pusat. Sebenarnya saya pun berpendapat sama dengan Pak Tias, tapi ingat Pak Tias, dalam rangka untuk penerbitan hak baru itu perlu dilahirkan SU baru, surat ukur baru. Untuk menerbitkan surat ukur baru itu harus diawali dengan permohonan Pak. Jadi sistem kami memang seperti itu. Kemudian ini karena dilepaskan, kemudian beralih subjeknya menjadi hak pakai. Nah dalam rangka untuk penerbitan hak pakai ini perlu SU baru Pak. Dan yang saya maksud tadi seperti itu. Nah untuk menerbitkan SU baru ini di sistem kami, sistem kami perlu ada permohonan. Jadi tidak bisa. Oh, tidak bisa Pak, karena SU yang lama secara sistem sudah mati, tidak bisa. Oh, terima kasih. Seperti itu dan saya mengatur kondisi yang ada di tempat kami seperti itu. Nanti terima kasih. Nanti saya dulu Pak Tiasi. Terus terkait dengan BHTP memang sudah ada surat dari provinsi di kabupaten, mungkin itu nanti tembusannya pun ke BPKD juga. Semoga itu bisa langsung ditindaklanjuti seperti itu dan saya sudah komunikasi dengan BPKD. Kenapa? Oh ya, berarti kurang sosialisasi apa ya dari saya? Oh iya, itu makanya tadi saya bilang ada forum. Nah ini Pak Ginting ini yang kemarin mengupload di grup ya Pak ya, di forum PKP di BHTP, dan itu langsung saya teruskan ke DPPKAD juga dan mereka merespon itu dan yuk dibanding dengan daerah sih mesti bebas ya jadi seperti itu. Terus yang terkait tadi memang undang-undang ciptaker nih Pak Tias memang mendorong kita untuk mensukseskan iklim investasi, tapi bagaimanapun regulasi yang sudah terbit itu yang terkait PSU tadi termasuk pengukuran itu di ciptaker tidak dirubah gitu. Makanya itu tuh masih harus biaya dari pengembang karena kebetulan kabupaten lain memang ada itu di wilayah selatan itu ada yang didanai oleh Pemda, tapi pada saat ketahuan KPK akhirnya itu dimarahi oleh DPRKP, dimarahi oleh KPK dan harus dibayar oleh pengembang. Nah itu saya tidak ingin dimarahi KPK, dimarahi Pak Tias. Kalau kita melihat bahwa penyerahan PSU itu adalah suatu penyerahan dari tanah dan bangunan, bisa juga tanah saja tanpa bangunan dalam suatu bentuk aset. Nah ini adalah tanggung jawab dari pengelola atau developer itu sendiri, nanti akan diserahkan kepada Pemda. Kalau kita melihat beberapa ada suatu permasalahan dalam penyediaan PSU, kajian kami atau analisa kami di dalam penyediaan PSU yaitu yang pertama di mana ada suatu konflik pemanfaatan PSU dengan warga. Misalnya pengembang membuat jalan utama perumahan dengan bangunan batas di sekitar perumahan yang berdekatan pada
tertutupnya akses jalan kampung. Nah ini jangan sampai ada suatu permasalahan dengan warga. Lalu nanti otomatis masalah status tanahnya itu sendiri, ini BPN lebih cermat ini kelihatannya. Lalu yang kedua, permasalahan yang kedua ini saya masukkan juga nanti ada untuk sharing. Biasanya terbengkalainya PSU, jadi PSU terbengkalai karena tidak jelasan kewenangan pengelolaan, dan apalagi jangan sampai serah terima yang berakibatkan penghuni perumahan yang menganggap PSU yang diserahkan adalah milik warga komunitas perumahan. Nah ini yang biasa kita selidiki seperti itu, ada permasalahan. Yang ketiga, di mana penyediaan dan pembangunan PSU tidak sesuai dengan standar atau kualitas. Nah ini mohon nanti untuk teman-teman kemungkinan kalau apabila terjadi yang tidak standar teknis pembangunan, mohon untuk ditajamkan. Harapan kami juga nanti ada suatu pembayaran pajak dan dokumen perizinan. Ini kelihatannya perizinan sudah mulai bagus. Nah ini karena terbengkalainya PSU dan sebagainya, sudah ada beberapa catatan tadi, contoh di Sencal dan sebagainya ada yang lari dan sebagainya. Ini lebih cermat lagi tadi untuk developer dan kita sendiri, kami sebagai tim pengendali perumahan nanti informasi lebih jeli lagi. Terima kasih. Yang pertama pencatatan aset di Pemda itu dilakukan setelah penerbitan sertifikat atau pada waktu penyerahan harian dari lembaga. Menurut saya kedua-duanya bisa gitu. Intinya setelah dilakukan pelepasan hak dari pengembang kepada Pemda, itu sebenarnya secara keperdataan sudah menjadi asetnya. Maksudnya seperti itu. Gitu. Kemudian yang terkait dengan untuk permohonan hak pakainya itu menjadi kewajiban atau tanggung jawab Pemda atau pengembang. Tadi sudah dijawab dari mahasiswa asal PPG. Jadi terkait dengan PSU itu menjadi tanggung jawab pengembang sampai penyerahan secara yuridis, jadi tidak hanya secara fisik. Lalu Untuk pertanyaannya adalah terkait dengan tertutupnya aset bagi rumah warga di sekitar perumahan itu. Jadi kalau ini terjadi, ini tentu akan menjadi permasalahan. Ya. Itu harus dimusyawarahkan kalau memang ada hal yang terjadi, dan kita siap untuk memfasilitasi terkait dengan bila mana ada permasalahan seperti itu. Kemudian untuk terkait adanya PSU yang terlantar, kemudian tidak jelas, kemudian ada yang semacam milik komunitas warga di perumahan. Ini sebenarnya kalau kita mengacu pada ketentuan apakah di SRK itu sudah terlihat. Jadi apakah itu PSU, apakah itu merupakan tanah kafling yang dibangun, ini akan kelihatan. Karena PSU kan bermacam-macam, ada tanah kosong yang semula memang sudah diperuntukkan untuk fasilitas, mungkin untuk olahraga dan lain sebagainya, apa mungkin untuk tempat-tempat yang dipersiapkan oleh pengembang untuk masuk-masuk. Dalam minggu ini kami akan menyerahkan beberapa sertifikat, terutama perumahan yang ada di Magelang. Jika ini nanti kalau sudah memang ada kejelasan, kalau mungkin belum siap ya nanti mungkin barangkali bisa nitip dulu, sehingga ini memang salah satu tujuan utama pengembang dikumpulkan di sini kan supaya segera mengumpulkan PSU. Mungkin kan kira-kira siap namanya? Manut dengan dokumennya. Oke, siap. Oke, berarti manut kami dari Pak Wandi disiapkan. Oke, Pak, nanti kan kita akan informasikan melalui asosiasi masing-masing. Kalau sudah siap, semoga dalam waktu dekat kita sudah bisa. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh warga ketika misalnya ada permasalahan dengan PSU itu, misalkan saya katakan
terjadi saluran air yang mampet, kemudian menyebabkan kebanjiran. Bahkan ada satu misalnya lahan hijau di Merengan sehingga longsor. Ketika dilakukan laporan, jawabannya sangat simpel, belum ada serah terima dari pengembang sehingga kami tidak bisa menangani. Sementara warga sudah mengalami dampak yang negatif terhadap hal itu. Ini mungkin butuh penjelasan sehingga kami dari Forum PKP pun bisa melakukan sosialisasi. Hal yang tidak tertangani karena memang kondisinya memang saat ini masih atas nama pengembang. Jadi memang ini kita berharap dengan adanya proses nanti ini juga salah satu upaya kita untuk membantu agar kebutuhan-kebutuhan yang mendesak seperti kalau terjadi hal yang tidak kita inginkan ini bisa segera tertangani. Jadi misalnya terjadi jalan rusak ini kan nanti sudah bisa dianggarkan melalui APBD kabupaten. Ketika nanti ada PJU atau penerangan jalan umum yang mati dan lain sebagainya, rusak dan sebagainya, ini nanti sudah menjadi tanggung jawab yang harus dianggarkan melalui dinas perhubungan dan lain sebagainya. Jadi nanti sudah ada pos masing-masing. Kalau persamaan nanti dinas lingkungan itu. Jadi seperti itu. Jadi memang nanti tujuan dalam rangka proses serah terima ini nanti agar penanganan di fase-fase ini jelas. Jadi nanti kalau memang itu di jalan, DPU dan lain sebagainya. Ini memang tujuannya seperti itu. Tapi terima kasih mungkin untuk saat ini sebelum dilakukan serah terima memang adanya kerja bakti antara warga masyarakat biasanya seperti itu. Karena memang dalam hal ini ketika nanti Pemda turun, ketika ada pemeriksaan, ada pembiayaan di perumahan yang belum diserah terimakan, ini juga menjadi temuan dari inspektorat ataupun dari pihak audit yang lain. Satu, dua, tiga.